Barang masuk JSP. Pack import kontrol koneksi sebagai penunjuk dari page barang keluar ke koneksi. Koneksi inilah yang berhubungan dengan database di mana kita sudah membuat file data barang keluar di sana. Lalu heading satunya itu data barang masuk persediaan. Table bordernya 0. Form actionnya itu barang masuk servlet. Method post on submit return validasi input barang masuk disk. Action pada data barang servlet ini dia juga terhubung dengan servlet, di mana servlet ini juga berhubungan dengan database yang kita buat. Lalu method postnya itu maksudnya untuk mengirimkan data atau nilai langsung ke action untuk ditampung tanpa menampilkan pada URL. Lalu input types-nya itu hidden, name-nya aksi, value-nya parameter aksi. Barang keluar JSP. Pada page import sama dengan control.koneksi itu berfungsi sebagai penghubung dari page barang keluar ke koneksi. Koneksi inilah yang berhubungan langsung dengan database di mana kita sudah membuat file data barang keluarnya itu di sana. Lalu ada page import Java SQL. Program Java yang menggunakan JDBC harus mengimpor package Java SQL sehingga program dapat mengenali driver manager, connection, dan result set. Lalu H1 maksudnya itu heading 1 atau untuk judul utama yaitu data barang keluar persediaan. Buka kurung table border sama dengan 0. Lalu ada from action sama dengan barang keluar servlet, method sama dengan post, on submit sama dengan return, validasi underscore input barang keluar, buka kurung disk tutup kurung. Pada from action itu action pada data barang servlet ini pada from di sini dia juga terhubung dengan servlet di mana servlet ini juga berhubungan dengan database yang kita buat. Lalu metode post di sini itu maksudnya untuk mengirimkan data atau nilai langsung ke action untuk ditampung tanpa menampilkan pada URL. Lalu ada input type sama dengan hint, name sama dengan aksi, value-nya parameter aksi. Maksud dari value aksi ini artinya menunjukkan aksi atau langkah yang akan kita ambil, simpan, edit, atau hapus. Lalu buka kurung TD. TD itu maksudnya table data atau membuat sel. Nomor keluar input type sama dengan teks, name sama dengan nomor keluar, value-nya parameter nomor keluar. Dan value untuk parameter nomor keluar ini itu sama dengan yang kita buat pada database PHP MyAdmin. Begitu juga seterusnya. Lalu ada quantity, input type-nya text, name-nya quanti, on key press-nya itu return hanya angka, di mana pada quantity itu kita hanya bisa memasukkan angka saja. Lalu ada TD, input type sama dengan submit. Submit itu untuk value simpan. Di kelas button itu artinya posisinya di paling bawah atau di bawah table. Lalu ada lagi form action sama dengan method sama dengan post, dimana yang saya tadi jelaskan di pertama itu maksudnya untuk mengirimkan data atau nilai langsung ke action untuk ditampung tanpa menampilkan pada
URL. Lalu ada cari data barang, input tabnya sama dengan teks. Itu fungsinya untuk mencari barang yang sudah kita input dengan mengetik nama atau kode barang. Buka kurung BR. BR itu maksudnya line break atau garis baru. Table border atau garis tabelnya itu sama dengan 1. Lalu untuk width atau lebar tabelnya itu 100%. Cell paddingnya itu atau jarak antara selnya itu 0. Lalu ada cell spacingnya itu atau jarak antara sel dan tabel itu juga 0. Lalu buka kurung TR atau juga bisa disebut juga dengan table row atau baris table sama dengan hit tutup kurung. Lalu TD nomor keluar, nama barang, tanggal keluar, quantity, keterangan, action. Itu untuk membuat form tampilan atau table yang akan menampilkan data apa saja yang sudah kita masukkan ke dalam form tersebut. Terus buka kurung C for each. For each itu merupakan perulangan atau untuk menampilkan data dari sebuah array. Variabelnya sama dengan row barang keluar, itemsnya query barang keluar row by index. Buka kurung tr kelas sama dengan isi. Buka kurung td valin. Valin itu maksudnya menentukan posisi isi table data di dalam table secara vertikal. Sama dengan top, maksudnya itu membuat isi sel rata atas dengan sel. Kurung row barang keluar, buka kurung 0 td. Lalu td valin sama dengan top, ref barang keluar servlet, tanda tanya aksi sama dengan hapus, dan nomor keluar row barang keluar hapus. Itu maksudnya form barang ini terhubung dengan barang servlet dan aksinya yang dapat kita lakukan untuk menghapus dengan menggunakan kode barang. Selanjutnya, package control import Java IO exception. Import itu perintah untuk memasukkan metode agar perintah tersebut dapat aktif. Contohnya import Java IO itu singkatan dari input output. Input itu untuk perintah untuk memasukkan data, output untuk menampilkan data. Import Java lang itu untuk menghubungkan perintah-perintah dalam program. Import Java util logging level, import Java util logging logger, Java servlet exception, import model barang keluar, yaitu import dari package model class barang keluar. Public class barang keluar servlet extends gudang. Extend itu untuk mendapatkan sifat-sifat dari kelas induk ke kelas dasar. Protected void process request, http servlet request http servlet response, throws servlet exception, IO exception. Protected void adalah kode akses yang membuat data yang didefinisikan dapat diakses oleh kelas yang memilikinya saja. Try, print writer out, response get writer, string aksi sama dengan request get parameter aksi,
string nomor keluar request get parameter no, string nama barang request get parameter nama, string tanggal keluar request get parameter tanggal. Get parameter di sini untuk mengambil nilai parameter yang dikirim oleh di-init ke servlet. Catch di paling bawah itu ada catch class not found exception x, logger get logger barang keluar servlet class get name. Try catch itu untuk digunakan sebagai alat bantu dalam mengantisipasi exception yang muncul. Kode yang berada dalam try adalah kode yang melempar exception. Bila kode program berjalan normal, eksekusi program akan dilanjut sampai akhir. Jika terjadi exception, maka tidak akan kembali ke awal. Finally, out close. Maka program akan keluar atau tertutup. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai yang ada di package control, yaitu gudang.java. Nah, ini sama seperti servlet lainnya, tapi servlet ini berfungsi sebagai servlet yang menjalankan perintah eksekusi seperti misalnya simpan, hapus, atau edit pada JSP yang kita buat. Nah, servlet ini juga merepresentasikan program-program yang berjalan. Nah, pada gudang.java ini ada yang namanya public class gudang extend http servlet. Ini menyatakan bahwa kelas gudang ini dapat diakses oleh kelas lain atau servlet lain. Misalnya sebagai contoh ada user servlet, ada barang servlet, supplier servlet, barang keluar servlet, dan barang masuk servlet. Atau bisa juga disebut untuk memperluas jangkauan servlet ini kepada servlet lain. Kemudian ada juga public string process. Nah, public string process ini adalah tipe data untuk teks yang merupakan gabungan huruf, angka, spasi, dan berbagai karakter. Fungsi ini digunakan untuk membuat identitas atau teks. Kemudian ada string result, sama dengan kutip, buka kurung script, tutup kurung, tanda kutip lagi. Nah, pada string result sama dengan script ini berfungsi untuk menampilkan script atau semacam pernyataan pada halaman JSP apabila sistem sudah berhasil melakukan eksekusi perintah, misalnya seperti input, hapus, ataupun edit, beserta nanti akan ditampilkan juga uniform research locator atau yang sering kita kenal dengan URL, yang berfungsi sebagai penamaan file yang tersimpan dalam program yang kita buat.